Dahsyat dan kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dampaknya lebih rumit ketimbang krisis tahun 2008. Corona sungguh melukai jantung-jantung ekonomi dunia sampai mencederai nadi bisnis di Indonesia. Melawan gelombang dampak corona terhadap ekonomi, pemerintah menebar insentif pajak, mulai dari individu sampai dengan korporasi. Kita bisa memberikan langsung ke konsumen seperti kita memberikan kartu sembako, kita bisa memberikan konsumen seperti waktu terjadinya pemberian diskon untuk traveling, kita juga bisa memberikan ke konsumen melalui jalur lain yang nanti kita sedang pelajari mana yang paling efektif. Kita juga bisa masuk melalui ke perusahaan, melalui tax penundaan, jadi pilihannya banyak yang kita bisa lakukan seperti yang dulu tahun 2008-2009 PPh pasal 21-nya bisa ditunda, bisa juga kita memberikan seperti kemarin untuk daerah itu pajak hotel dan restoran yang ditanggung pemerintah. Kebijakan pemerintah melonggarkan penerimaan negara sama saja sedang menyembuhkan penyakit kronis. Jamu manis akan jadi gizi bagi kantong masyarakat. Sedangkan jamu pahit yang terpaksa ditelan pemerintah itu bernama shortfall pajak. Ini punya makna, penerimaan pajak bakal di bawah target. Selain memang targetnya juga memang cukup tinggi, ya targetnya pemerintah kan menetapkan pertumbuhan pajaknya kan saya kira sangat ambisius. Ya. Sementara di tahun 2019 kita sudah ketahui bagaimana perekonomian kita melambat yang kemudian berujung kepada terjadinya shortfall pajak. Ya, tahun 2020 itu akan terulang kembali dan kita pada tahun 2020 ini kena hantaman baru yaitu corona. Ya, jadi bisa dibayangkan sudah jatuh tertimpa tangga, ya shortfall pajak akan terulang kembali dan bisa diyakini akan lebih besar daripada tahun 2019. Ekonom menghitung shortfall pajak tahun ini akan lebih besar dari tahun lalu. Berkaca pada 2019, dari target 1.577 triliun yang tercapai adalah 1.322 triliun. Berarti shortfall pajaknya 245,5 triliun rupiah. Agar tak terlalu berat memikul beban, pemerintah diminta selektif memberikan keringanan pajak. Kita sih tetap berharap kebijakan ini menyasar sektor industri tertentu, tidak ke seluruh sektor, ya kan. Kemudian juga lapis penghasilan lapis tertentu, kemudian juga jenis terutama tambahan PP 21 juga PPh atas UMKM. Ya. Target penerimaan pajak tahun ini ditetapkan 1.642 triliun rupiah. Banyak yang memandang pesimistis akan tercapai. Tetapi inilah waktunya negara hadir bersakit-sakit memikul beban agar hal yang lebih sakral yaitu daya beli tidak digerogoti imbas corona. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.